Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, dan Bapak Dr. Direk Pronsima, selaku dosen pengampu internasional kelas pada mata kuliah pengelolaan pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Monica Yolanda dengan NIM 20243, Hafizia Risa Umaya dengan NIM 20653, dan saya sendiri Sakti Wijayanti 202975, ada Rifaul Fulki dengan NIM 2040509, dan Ardelia Husnia Nintias dengan NIM 2008-366. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ardelia. Kepada Ardelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ini saya akan membahas mengenai pengertian supervisi pendidikan. Supervisi memiliki dua arti dalam bahasa Inggris, yaitu super dan juga vision. Super yang berarti di atas, sedangkan vision yang berarti melihat. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah sebagai seorang expert dan vision, sedangkan guru sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi juga hampir sama dengan pengawasan, tetapi lebih kepada pembinaan dan sifatnya lebih human atau manusiawi. Menurut Purwanto, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Jadi, jika disimpulkan, supervisi pendidikan adalah pembinaan melalui bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan di dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu proses belajar dan juga mengajar. Lalu juga ada menurut Sergio Vanni menyatakan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah dengan melihat kondisi nyata kinerja guru, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan juga peserta didik di dalam kelas. Boleh next. Yang selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi itu sendiri adalah untuk memberikan bantuan dan layanan dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan hanya siswanya, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan potensi kualitas dari guru tersebut. Jadi jika menurut pendapat Made Pidarta, tujuan dari supervisi itu adalah untuk membantu menciptakan lulusan optimal dalam kualitas dan juga kuantitas. Nah, yang kedua itu adalah membantu dalam mengembangkan kompetensi pribadi dan juga sosialnya. Yang ketiga adalah membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sudah diselesaikan dengan kondisi dari masyarakat setempat dan yang telah atau masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ardelia yang telah menyampaikan materinya dengan baik, yaitu ada pengertian dan tujuan dari supervisi pendidikan sendiri. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya itu fungsi supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dalam menjalankan supervisi pendidikan pasti ada fungsinya gitu. Supervisi pendidikan itu untuk apa sih gitu kan? Nah, dalam fungsi utama itu ditujukan kepada perbaikan-perbaikan yang nantinya meningkatkan situasi dalam proses belajar mengajar. Nah, menurut Piet A. Saertian memberikan 8 fungsi supervisi pendidikan diantaranya sebagai berikut. 1. Mengkoordinir semua usaha sekolah, memperluas pengalaman guru, menganalisis situasi dalam belajar dan mengajar, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memberikan wawasan luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan pendidikan, serta meningkatkan kemampuan mengajar guru, memberi pengetahuan dan juga keterampilan kepada anggota staf, dan menstimulasi setiap usaha-usaha yang kreatif. Nah, selain itu,
jika kita melihat pada fungsi utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam proses belajar mengajar, tidak hanya terhadap siswanya ya, tetapi tadi juga dijelaskan terhadap guru dan staf yang ada di sekolah, bahkan kestrukturan di sekolah. Nah, menurut Atembun, fungsi itu terbagi jadi 4 lagi, yaitu ada penelitian. Bagaimana fungsi itu harus dapat gitu mencari, jalan keluar dari masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, yang kedua itu ada penilaian. Fungsi dari penilaian itu sendiri untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan dalam, sekolah itu sendiri, baik dari guru maupun dari proses belajar mengajar. Selanjutnya ada perbaikan. Nah, dari, analisis-analisis yang, didapatkan, dari observasi yang didapatkan juga, nah di situ kita tidak hanya menilai, namun, adanya perbaikan atau sebagai bentuk evaluasi agar dapat meningkatkan kualitas guru dan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada yang keempat itu ada pembinaan. Fungsi pembinaan sendiri merupakan salah satu usaha ya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi gitu dengan melaksanakan atau melaksanakan pelatihan pada guru-guru dan memberikan pembinaan terhadap guru-guru serta staf agar semua proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik dan memiliki kualitas yang baik. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dalam menjalankan supervisi pendidikan, kita tidak lepas dari prinsip-prinsip. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu bisa dilihat dengan adanya kegiatan supervisi itu dilakukan berdasarkan data objektif yang didapat dalam kenyataan proses pelaksanaan proses belajar mengajar, yaitu dengan secara bisa kita observasi atau tinjauan ke kelas-kelas gitu, tinjauan ke sekolah, tinjauan terhadap pengajaran atau cara guru mengajar gitu. Nah, juga setiap kegiatan supervisi itu dilakukan secara terencana, sistematis, dan kontinu. Jadi semua itu sudah direncanakan, udah gitu sudah tersusun secara sistematis dan tidak sampai sekali 2 kali, tetapi supervisi pendidikan itu terjadi begitu selanjutnya, seterusnya gitu, dilakukan terus-menerus atau kontinu, tidak hanya sekali atau 2 kali dalam sekolah. Nah, dalam prinsip ilmiah itu juga untuk memperoleh datanya itu memerlukan alat bantu perekam data berupa angket, terus percakapan pribadi atau observasi kayak tadi misalkan wawancara terhadap guru atau terhadap wali murid juga bisa kayak gitu. Nah, yang kedua prinsip demokratis. Bantuan yang diberikan kepada guru lewat hubungan kemanusiaan yang akrab sehingga guru itu merasa aman gitu dalam mengembangkan tugas-tugasnya. Nah, demokratis itu mengandung makna yaitu menjunjung tinggi martabat guru berdasarkan berdasarkan atasan dan bawahan. Jadi, meskipun, di sini guru bersifat bawahan dan pemimpin kepala sekolah bersifat atasan, tetapi dalam, supervisi pendidikan tidak memandang itu sehingga, antara guru dan kepala sekolah itu terjadi, hubungan yang benar-benar akrab atau sebagai teman teman akrab. Jadi nggak ada yang, merasa terancam gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama menurut istilah supervisi sendiri sharing of idea dan sharing of experience. Nah, sharing of idea di mana guru terhadap kepala sekolah, guru terhadap guru itu bisa bertukar pikiran, bertukar cerita gitu. Terus bertukar juga pengalaman, sharing of experience, entah dari pengalamannya mengajar di satu sekolah, entah melihat pengalaman di sekolah yang lain itu guru terhadap guru, guru terhadap kepala sekolah itu saling melakukan experience. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk memberi support dan menstimulus guru sehingga guru-guru dan kepala sekolah serta staf sekolah itu bisa melakukan kerjasama yang baik gitu, sehingga terjadinya supervisi pendidikan juga yang baik. Nah, selanjutnya ada prinsip konstruktif dan kreatif, di mana apa ya, di sini supervisi pendidikan itu bagaimana menciptakan suasana kerja yang menyenangkan gitu, tidak menakutkan guru. Nah, terus
tidak apa ya, guru itu tidak merasa terancam atau tidak merasa, terawasi selalu gitu. Terus agar di sini juga, kepala sekolah atau selaku supervisor bisa kreatif gitu, bagaimana cara, menjalankan supervisinya dalam sekolah, seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Monica Yolanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas supervisi pendidikan. Sesuai dari pengertian dari haki supervisi tersebut tadi, ada beberapa peran supervisor yang harus diterapkan dalam meningkatkan proses pembelajaran oleh guru, antara lain sebagai koordinator. Sebagai koordinator ini, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar dan tugas-tugas guru dengan baik dalam setiap kegiatan tersebut. Dan yang kedua, sebagai konsultan. Ia dapat memberikan bantuan atau bimbingan kepada setiap guru dalam mengonsultasikan setiap masalah yang dihadapi guru baik secara individual maupun kelompok. Dan yang ketiga, memimpin kelompok, yaitu dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Dan yang terakhir, sebagai evaluator. Ia dapat membantu para guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dan juga dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan oleh guru tersebut. Dan selanjutnya, ada proses dan implementasi supervisi dalam pendidikan di sekolah dasar. Proses pengimplementasian supervisi dalam pendidikan itu sendiri berada dalam tangan kepala sekolah, yaitu sebagai supervisor. Dan pelaksanaan supervisi pendidikan dalam sekolah, terutama di SD, biasanya berupa pertama, bagaimana kepala sekolah membina guru dalam meningkatkan mutu kinerja gurunya. Dan yang kedua, pengawasan pelaksanaan manajerial kelas, akademik, maupun guru. Yang ketiga, merencanakan program untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Lalu ada memberikan ujian keprofesionalan terhadap guru SD. Dan yang kelima, ada mengelola data guru sekolah, yaitu baik guru maupun siswanya. Dan yang terakhir, mengkaji ulang visi misi apakah sudah terlaksana atau masih ada yang kurang dan harus diperbaiki. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Monica Yolanda yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Hafizia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007 mengatakan bahwa para kepala sekolah, suka maupun tidak suka, harus siap jika dihadapkan dengan problema serta hambatan dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Nah, dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa kepala sekolah ini mau tidak mau harus menghadapi seluruh permasalahan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, kemudian kelompok kami mendapatkan sekurang-kurangnya 7 permasalahan yang biasanya ada dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah gitu. Nah, yang pertama, kurang persiapan dalam perencanaan dari supervisor terhadap tugas pokoknya. Nah, perencanaan ini biasanya mengenai komponen administratif, yang biasanya komponen administratif ini menjadi sebuah prioritas dalam pelaksanaan pengawasan di sekolah gitu. Nah, kemudian dalam pembinaan yang dilakukan kepala sekolah sebagai supervisor kepada guru juga terkadang suka tidak jelas gitu. Nah, itu dikarenakan biasanya pengawas ini kurang menguasai apa saja sih yang harus disupervisi gitu. Nah, yang kedua adalah persiapan yang kurang dari guru yang akan disupervisi. Masalah yang kedua ini datang dari guru yang akan disupervisi ya. Karena biasanya guru yang akan disupervisi ini kurang motivasi gitu. Karena terkadang ada beberapa guru yang beranggapan bahwa supervisi adalah kegiatan hanyalah kegiatan untuk mencari-cari kesalahan, padahal bukan gitu kan. Nah, jadi guru ini terkadang tidak mempersiapkan hal yang harus dipersiapkannya itu secara matang gitu. Nah, yang ketiga adalah aspek subjektivitas dari supervisor yang ditunjuk oleh kepala sekolah dirasa masih cukup tinggi. Nah, yang ketiga ini itu biasanya guru-guru yang dianggap telah senior oleh kepala sekolah yang ditunjuk sebagai guru supervisor gitu, di mana
tentu saja dari masing-masing guru itu terdapat perbedaan karakter, kemudian prinsip, ataupun metode supervisi yang mereka yang berbeda-beda gitu. Nah, yang keempat, itu sering terjadinya pergantian kepala sekolah yang mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi pendidikan menjadi tersendat-sendat, kemudian kurang lancar, dan dinilai kurang tertib. Kemudian, yang kelima adalah sarana dan prasarana yang terbatas yang bisa mengakibatkan seorang guru merasa kurang nyaman dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana itu kan menjadi faktor utama gitu ya dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan pelaksanaan supervisi pendidikannya juga akan dirasa kurang kurang lancar gitu karena sarana dan prasarana yang mungkin terbatas gitu. Jadi terkadang bisa mengakibatkan berkurangnya profesionalisme seorang guru gitu. Terus yang keenam, guru yang kurang disiplin. Nah, tentu ya di setiap sekolah itu pasti ada saja gitu guru yang kurang disiplin. Misalnya guru yang tidak disiplin dalam waktu gitu. Nah, guru yang tidak disiplin waktu itu bisa menimbulkan kelas yang tidak kondusif. Jadi misalkan gurunya itu tidak disiplin waktu, kemudian muridnya itu tidak tahu mereka harus melakukan apa sebelum guru itu datang gitu. Apalagi kan di SD seperti kita tahu pasti mereka berisik, kemudian bermain-main gitu kan, sehingga kelas menjadi tidak kondusif karena guru yang belum datang ke kelas gitu. Nah, yang terakhir, masih minimnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, biasanya kan guru itu harus dituntut gitu untuk sanggup melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif sehingga suasana kelas ini bisa kondusif. Namun ada saja gitu guru yang masih minim pengetahuan tentang cara mengelola kelas sehingga adanya proses pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai solusi permasalahan dari pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Nah, supervisi ini kan yang menjadi hal yang utama gitu ya dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan di sekolah gitu. Nah, jadi harus ada solusi dari setiap permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan agar tujuan dari supervisi pendidikan itu bisa tercapai gitu. Nah, kepala sekolah yang menjadi supervisor ini harus memiliki cara-cara gitu untuk memecahkan setiap permasalahan, memecahkan setiap kendala dan mengatasi berbagai kendala tersebut dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Kelompok kami menemukan 8 solusi atas segala permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Nah, yang pertama itu eh, supervisor harus menjalani tugasnya dengan baik sebagai pengawas agar dalam pelaksanaan supervisi tidak hanya bersifat administratif. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi bagi para guru bahwa supervisi pendidikan itu sangat penting agar supervisi tersebut berjalan dengan maksimal. Nah, cara yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah itu kayak misalkan menyelenggarakan rapat, kemudian lakukan pembinaan secara psikologis kepada guru agar guru ini memiliki kepercayaan diri dan melakukan fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Kemudian kepala sekolah itu kan sebagai supervisor ya tentu ia sebagai contoh gitu bagi para guru. Maka dari itu kepala sekolah harus memiliki sikap dan sifat yang baik, kemudian profesional dalam bekerja gitu agar bisa diikuti dengan baik oleh para guru gitu. Nah, yang ketiga, itu kepala sekolah mengadakan pembinaan untuk guru-guru senior yang akan menjadi supervisor dan membentuk tim untuk menilai pelaksanaan supervisi. Nah, kepala sekolah juga tuh harus memberitahu untuk dan mengarahkan gitu kepada guru-guru supervisor yang bahwa mereka itu harus menerapkan prinsip-prinsip dari supervisi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, yang tujuannya ini untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan gitu unsur subjektivitas apabila terjadi oleh guru-guru supervisor, karena kan yang kita ketahui setiap guru itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Untuk menyatukan itu semua, maka dari itu kepala sekolah harus melakukan pembinaan kepada guru-guru yang akan menjadi supervisor gitu. Yang keempat, tidak sering berganti kepala sekolah. Kepala sekolah harus bisa bekerja sama dengan seluruh elemen sekolah. Tentu ya ini harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kemudian yang kelima, guru yang menjadi supervisor harus memiliki kerjasama yang baik dengan guru yang akan mendapatkan supervisi. Kemudian yang keenam, mengusahakan untuk memiliki sarana dan prasarana yang baik, memadai, lengkap, dan mencukupi agar pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah,
Contohnya itu kayak misalkan ruang kelas yang cukup untuk murid-muridnya, kemudian media pembelajaran yang beragam, bermacam-macam gitu ya, dan perpustakaan sebagai tempat sumber buku ini lengkap gitu. Nah, untuk agar pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketujuh, senantiasa mempraktikkan sikap disiplin dan tata tertib oleh guru. Ini tentu harus dilakukan ya oleh guru dan sebenarnya seluruh warga sekolah, tidak hanya guru. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi kedisiplinan seorang guru ini bisa dari faktor kepribadian dan juga faktor lingkungan gitu. Faktor kepribadian karena memang orangnya itu kurang disiplin bisa jadi, atau misalkan faktor lingkungan melihat rekan gurunya yang lain kurang disiplin, dia jadi ikut-ikutan karena merasa ada rekan yang tidak disiplin juga atau seperti apa, itu pasti ada di sekolah. Nah, tugas kepala sekolah itu harus memiliki perilaku yang baik, sikap yang baik gitu, agar menjadi contoh bagi guru-guru tersebut. Nah, guru-guru ini juga kayak misalkan disiplin ini contohnya berpakaian yang rapi, kemudian sopan gitu kan, mematuhi tata tertib dan aturan, hadir tepat waktu di sekolah, dan yang paling penting itu menjaga kode etik guru di Indonesia. Kemudian kepala sekolah juga bisa memberikan sanksi apabila memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Nah, yang terakhir menyelenggarakan evaluasi ketenagaan. Evaluasi itu kan suatu perbaikan ya dari apa yang dilaksanakan sebelumnya, dan apa yang akan terjadi itu diharapkan memiliki perubahan ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, kepala sekolah ini bisa mengadakan evaluasi ketenagaan agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan dengan semestinya gitu. Nah, evaluasi juga akan menjadikan guru ini memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afizia yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas oleh rekan-rekan saya, begitupun saya. Nah, dari pembahasan-pembahasan yang tadi dijelaskan, supervisi pendidikan adalah pembinaan melalui bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu proses belajar dan mengajar. Untuk menjalankan supervisi dalam pendidikan tidak semata-mata dilakukan formalitas belaka, melainkan dengan memperhatikan fungsi dan tujuan serta prinsip-prinsip dari supervisi itu sendiri. Pada sekolah, supervisi dijalankan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin. Nah, tujuan dari supervisi itu sendiri ialah untuk memberikan bantuan dan layanan dalam meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan hanya siswanya, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan potensi kualitas dari gurunya tersebut. Terdapat 4 prinsip supervisi pendidikan, yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, serta prinsip konstruktif dan kreatif. Fungsi yang utama dalam supervisi pendidikan sendiri yaitu dapat ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi dalam belajar mengajar. Nah, baik, selanjutnya untuk pemaparan hasil wawancara kelompok kami terhadap observasi lapangan di sekolah SD akan dipresentasikan oleh rekan saya, Rifaul Hulki. Kepada Rifaul, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan hasil dari wawancara Kepala Sekolah SDN Raharja ini. Nah, setelah penjelasan dari materi teman-teman saya, mungkin saya sebelumnya akan memperkenalkan gitu profil dari Kepala Sekolah SDN Raharja. Dari nama sekolah SDN Raharja dan untuk alamatnya dari Desa Ciawi, Kecamatan Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, nama Kepala Sekolah Rahmat, SPD, MPD. Dan untuk NIP-nya 19600127198204002 dan hari tanggal wawancara pada hari Rabu tanggal 20 bulan 10 2021. Nah, untuk wawancaranya yaitu saya Rifaul Hulki dengan NIM 2004509 dari kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Medang. Selanjutnya. Nah, beberapa pertanyaan wawancara terhadap kepala sekolah dari kelompok saya. Yang pertama, apakah kepala sekolah melaksanakan kunjungan ke setiap kelas dan mengawasi guru pelaksanaan dalam kegiatan
proses belajar mengajar? Dan yang pertanyaan kedua, apakah kepala sekolah rutin melaksanakan rapat dengan para guru dan staf sekolah? Pertanyaan ketiga, berapa kali kepala sekolah mengadakan rapat dengan para guru dan staf sekolah? Pertanyaan keempat, apa saja yang kepala sekolah siapkan saat terdapat kunjungan dari Dinas Pendidikan? Yang kelima, pernahkah kepala sekolah melakukan kunjungan ke sekolah lain? Yang keenam, bagaimana agenda yang dilakukan antar kepala sekolah untuk melaksanakan kunjungan antar sekolah? Yang ketujuh, apakah kepala sekolah melaksanakan pembinaan untuk para guru guna meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran? Yang kedelapan, apakah kepala sekolah mengadakan tes keprofesian guru sebagai bentuk evaluasi untuk pembinaan mutu guru dan dalam pendidikan di sekolah? Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut dan jawabannya sudah terlampirkan, mungkin di sini saya akan menyampaikan gitu hasil kesimpulan dari wawancara tersebut. Nah, dari hasil wawancara kami yang lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 dengan Kepala Sekolah SDN Raharja Desa Ciawi, Kecamatan Karangnunggal. Dapat disimpulkan bahwa SDN Raharja melakukan supervisi dengan cukup baik karena kepala sekolah melakukan kunjungan ke setiap kelas dan mengawasi guru dalam pelaksanaan dalam kegiatan profesi belajar mengajar. Kepala sekolah juga rutin melaksanakan rapat setiap bulan sekali dan setiap terdapat kunjungan juga dapat dari Dinas Pendidikan. Kepala sekolah selalu menyiapkan administrasi kepala sekolah dan administrasi guru kelas. Dan kepala sekolah juga menyebutkan bahwa kepala sekolah pernah berkunjung dan melakukan studi banding kepada sekolah yang mendapatkan prestasi baik untuk menjadikan contoh dari tersebut. Nah, setelah itu juga kepala sekolah tidak lupa gitu mengadakan pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran setiap selesai pembelajaran dari mulai jam 12.30 sampai jam 14.30, dan kepala sekolah juga melakukan gitu uji keprofesian terhadap guru-guru yang ada di sekolah SDN Raharja. Nah, mungkin kesimpulan dari hasil wawancara kelompok kami akan sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifaul Hulki yang telah menyampaikan hasil wawancara kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.